Apapun yang terjadi, Yesuslah jaminan kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Yesus yang memegang hidup kami. Sehingga akhirnya ya Tuhan, ini yang kami percaya, hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tidak ada yang bisa merebut kami dari tangan Tuhan Yesus. Apapun badai hidup kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapak, kami kembali boleh ada dalam altar kudus Tuhan. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami dari berbagai-bagai tempat, kami dari berbagai-bagai denominasi gereja bersatu hati menyembah Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus dan bersekutu dalam firman. Karena ini yang kami rindukan, Tuhan bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami di dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna, sehingga hari ini dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan. Sebab kami tahu dalam firman-Mu Injil adalah kekuatan Allah, membersihkan hidup kami, memperbaiki karakter kami, sehingga akhirnya hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Di tempat Bapak Ibu masing-masing, kita mau siapkan firman Tuhan, kita mau siapkan Alkitab kita, sehingga kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. By the way, saya ingatkan lagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, baik umat Tuhan yang ada di Facebook maupun umat Tuhan yang ada di Zoom, secara khusus hari Kamis berarti tanggal 15 Juli, 2 hari lagi lusa, Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita adakan sama-sama doa puasa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan juga memiliki beban yang sama yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu, untuk berpuasa bagi bangsa kita, untuk berpuasa bagi kota di mana kita tinggal. Karena saya percaya kita adalah pendoa buat kota kita, kita adalah pendoa buat bangsa kita, kita adalah pendoa buat keluarga kita. Sehingga kalau itu Tuhan taruh juga di hati Bapak Ibu, saya mengajak setiap umat Tuhan agar ambil waktu bersama-sama di hari Kamis ini tanggal 15 Juli. Kita akan doa puasa bersama-sama. Jadi puasa dimulai dari malam Kamis, ya kan, jadi Rabu malamnya kita sudah berhenti makan dari jam 10 malam sampai hari Kamis di sore hari, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi di sore harinya jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, jam 4 sore berarti waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Timur, saya mengajak umat Tuhan untuk beribadah, ya kan, melalui aplikasi Facebook juga Zoom yang ada, sama seperti doa pagi, hanya bedanya sore hari dan disertai dengan doa puasa. Sehingga saya percaya ketika ada kesatuan hati, ketika ada kebersamaan, ketika ada sama-sama kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, maka akan terjadi kegerakan kuasa Allah, baik bangsa kita, bagi bangsa kita, bagi kota di mana kita tinggal, maupun buat setiap keluarga kita. Secara khusus di tengah-tengah pandemik ini, agar Tuhan sertai bangsa kita, meluputkan bangsa kita dari pandemik ini, sertai kota kita di mana kita tinggal, agar juga diluputkan dari pandemik kota di mana kota kita tinggal, juga buat keluarga kita, sehingga kita mau berdiri buat bangsa, kota, dan rumah tangga kita, keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, ini hanya untuk mereka yang Tuhan taruh dalam hatinya mau berdoa buat bangsa, kota, dan keluarga masing-masing, sehingga hari Kamis jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, berarti 4 sore Indonesia bagian Tengah, dan 5 sore waktu Indonesia bagian Timur, kita bersama-sama dalam doa puasa. Amin saudara. Yang mau katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam topik tetaplah bersukacita, karena sukacita adalah keputusan kita,
Ya kan, kita mau ambil keputusan apapun yang terjadi, saya tetap mau bersukacita. Rumah tangga saya masih tergoncang, ekonomi saya masih tergoncang, kesehatan saya belum dipulihkan, tapi saya tetap mau memutuskan untuk selalu bersukacita. Nah, karena itu kita mesti punya dasarnya untuk bersukacita, sehingga kita bisa membuat keputusan bersukacita. Saya sudah bagikan 5 dasar untuk bersukacita. Yang pertama, dasar pertama untuk bersukacita karena dosa kita sudah diampuni. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadah, tapi karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita untuk menyelamatkan setiap kita. Yang kedua, dasar kedua untuk kita bersukacita karena firman Tuhan, iya dan amin. Kita percaya apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil. Dahsyat, pasti berhasil dan apa yang Tuhan perintahkan dan suruhkan terhadap firman. Dan yang ketiga, kita bersukacita karena dasarnya Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi selama Tuhan menyertai hidup kita, maka harusnya kita bersukacita, ya kan? Gak peduli ada orang rancangin yang jahat, gak peduli ada orang fitnah kita, gak peduli ada orang yang berusaha merugikan usaha dagang kita, tapi Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan memutarbalikkan keadaan. Kutuk bagi kita, gantikannya menjadi berkat. Haleluya. Dan yang keempat, kita bersukacita karena hidup kita dipakai oleh Tuhan. Ya kan, siapa kita? Kita yang tidak punya apa-apa, kita yang terbatas, kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tuhan mau pakai kita, sehingga Dia mengutus kita untuk menjadi perpanjangan tangannya di muka bumi ini, memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Dan yang kelima kemarin, kita juga sudah belajar dasar sukacita kita karena kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Karena Yesus mati, Yesus bangkit, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dan hari ini kita masuk di poin yang keenam. Kita bersukacita karena kita hidup dalam damai sejahtera. Ini penting. Kenapa ini penting? Karena dunia hari-hari ini sudah hilang kedamaian. Rumah tangga ribut cuma gara-gara makanan, rumah tangga ribut cuma gara-gara pegang handphone, keluarga ribut karena sibuk masing-masing. Karena apa? Tidak ada lagi damai sejahtera. Nah, ini yang iblis sedang mainkan perannya dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Saya mau tanya sekarang, apa yang disebabkan rumah tangga ribut? Bukan karena kekurangan sesuatu, bukan karena ekonominya bergoncang, bukan. Buktinya ada orang-orang memiliki segala sesuatu, rumah tangganya berantakan. Berarti karena memang tidak ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, tidak ada damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga. Karena kehilangan damai sejahtera itu, makanya orang gampang sekali emosi, dipancing sedikit marah, gampang sekali ambil jalan pintas, ya kan saudara? Karena hilang damai sejahtera. Nah, ini yang akan kita pelajari sama-sama, supaya kita mengerti bahwa hidup kita itu udah penuh dengan damai sejahtera. Makanya karena kita udah hidup dalam damai sejahtera, saya bisa memutuskan untuk selalu bersukacita oleh karena apapun keadaannya. Lihat sama-sama Roma pasal 5 ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Sebab itu, perhatikan saudara, kita yang dibenarkan karena iman, ingat, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, kita dibenarkan bukan karena amal ibadah kita, tapi kita dibenarkan karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, iman itu kita kepada Kristus. Tapi kita kepada Kristus bukan berarti karena kita, tapi karena Kristus yang memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita memiliki kasih yang daripada Tuhan, sehingga kita bisa beriman kepadanya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, katanya Alkitab bilang apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jelas, kita yang harusnya sudah diperdamaikan,
Seharusnya kita memiliki damai sejahtera itu. Kenapa saya bilang ada orang sulit sekali membawa damai? Di mana ada dia pasti ada keributan. Di mana ada orang ini pasti aja ada pertentangan, pasti ada keributan. Karena tidak memiliki damai. Bagaimana dia bisa membawa damai kalau dia tidak memiliki damai? Ngerti sampai sini saudara ya? Bagaimana dia bisa memberikan kedamaian di tengah-tengah keluarga, rumah tangganya, saudara-saudaranya, teman-teman kantornya, teman-teman usahanya, kalau dia tidak memiliki damai? Tapi ketika kita dipulihkan, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan dengan kematian Yesus Kristus, maka saat itu kita memiliki damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya punya damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Bukan lagi hidup penuh dengan ketakutan, bukan lagi hidup penuh dengan kekhawatiran, bukan lagi hidup penuh dengan kebimbangan, tapi hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Dasarnya apa? Karena iman. Karena iman kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Coba lihat selanjutnya di ayat Efesus pasal 2 ayat 13-14. Efesus pasal yang kedua ayat 13 dan ayat 14. Apa yang dikatakan di sana, Saudara? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu, saudara dan saya, yang dahulu jauh, lihat saudara, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita yang dulu tidak dikenal, tapi sekarang bisa mengenal Tuhan oleh karena darah Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus, oleh karena kematian Yesus. Kita yang jauh dari Allah sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah, siapa dia? Yesus. Karena ayat 13 sedang bicara tentang Yesus. Karena dialah, karena Yesuslah damai sejahtera kita. Lihat, orang yang punya Yesus, dengar baik, harusnya punya damai sejahtera. Dipertanyakan kalau dia ngaku anak Tuhan, tapi hidupnya berantem, ngajakin orang berantem terus. Dipertanyakan. Kalau dia ngaku punya Yesus, bahkan dia sampai melayani, tapi bentar-bentar ribut, bentar-bentar ngomongin orang, bentar-bentar serang orang, bentar-bentar gosipin orang. Dipertanyakan, bos, Yesus mana yang kau sembah? Dialah damai sejahtera kita. Kitab katakan Yesuslah damai sejahtera kita. Berarti orang yang punya Yesus dalam hidupnya seharusnya, semestinya memiliki damai sejahtera, karena dialah damai sejahtera kita. Nanti sampai sini ya saudara. Jadi dipertanyakan, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita bilang kita punya Yesus dalam hidup kita, tapi kita ngajakin ribut orang terus, ngajakin berantem terus, gampang kepancing emosi, gampang marah-marah. Mungkin bisa dicek juga kolesterolnya, tekanan darah. Kita punya Yesus loh. Alkitab bilang dialah damai sejahtera kita. Yesus itu damai sejahtera kita, dan kita menerima dia dalam hati dan hidup kita. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, lihat, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara kita dengan Bapa, diperdamaikan oleh darah Yesus. Jadi harusnya kita ini ngerti, saya ini produk pendamaian. Saya ini produk yang sudah diperdamaikan dengan Bapa. Berarti harusnya hidup saya harusnya membawa damai. Berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus bilang. Jadi dipertanyakan kalau kita bentar-bentar ribut, kita bentar-bentar ngajakin berantem orang, bentar-bentar ngomong kasar, ngajak ribut suami, ngajak ribut istri. Bos, Yesus mana yang kita sembah? Yesus mana? Iya kan? Yuk sama-sama kita cek diri kita. Kita ini produk yang sudah diperdamaikan loh. Harusnya kita memiliki damai itu.
Damai sejahtera itulah yang memerintah dalam hati kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Jadi bukan ego kita, bukan hawa nafsu kita, bukan kemarahan-kemarahan kita, tapi damainya Tuhan yang memerintah. Jadi kita gak gampang kepancing, ada keadaan, ada keributan, ada difitnah. Kenapa? Damai Tuhan udah ada. Jadi kedamaian, kesejahteraan dalam hidup kita tidak dipengaruhi dengan keadaan yang terjadi di luar kita. Karena kalau itu bisa dipengaruhi, itu bukan damai sejahtera namanya. Cuman kebahagiaan semu. Itulah yang didapat orang pergi ke diskotik. Itulah yang didapat ketika dia dikasih uang. Damai ya, bukan damai. Damai sejahtera Kristus yang Yesus berikan itu tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Yesus sendiri bilang, berbeda. Yang Yesus berikan sifatnya kekal, yang dunia berikan sifatnya sementara, bos. Engkau minum mabuk, engkau pergi ke pub, engkau pergi ke diskotik, itu senang, bukan damai sejahtera, dan itu sifatnya sementara. Hari ini seakan-akan masalah hilang, besok pagi lu bangun susah lagi. Jadi bedakan mana kesenangan sesaat, mana damai sejahtera Kristus. Beda. Efesus 2 ayat 17. Jadi tahu ya saudara ya, Yesus itulah damai sejahtera kita yang mempersatukan kita dengan Bapa. Merubuhkan tembok perseteruan. Dia mendamaikan kita melalui darahnya. Berarti kita adalah produk dari kedamaian. Efesus 2 ayat 17-nya bilang begini, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi ingat, kedatangan Yesus memberitakan damai sejahtera. Jadi ketika Yesus bangkit, ketemu murid-murid, Yesus selalu bilang damai sejahtera bagi kamu. Yesus selalu bilang damai sejahtera bagi kamu. Berarti kalau kita ngaku kita anak Tuhan Yesus, harusnya kemana kita pergi kita memberitakan damai sejahtera. Makanya Yesus bilang kan, jika engkau masuk ke suatu rumah, hendaklah engkau memberitakan damai sejahtera, shalom, kalau kita masuk ke rumah. Kalau ada yang layak menerimanya, maka dia akan menerimanya. Tapi kalau tidak ada yang layak, maka damai itu, salam itu akan kembali kepadamu. Itu yang Yesus ajarkan, saudara. Jadi jelas kita adalah produk yang diciptakan, yang dipersatukan, yang sudah diperbaiki dalam damai sejahtera Allah. Dan Yesuslah damai sejahtera itu. Yesus tinggal dalam hati kita, berarti harusnya kita memiliki damai sejahtera. Ini perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27. Sebelum dia malam akan disalibkan. Ini perkataan Yesus. Bayangin saudara, malam akan disalibkan, dia bisa ngomong begini sama murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 27. Yesus bilang begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Lihat, yang ditinggalkan kepada murid-muridnya adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesus tahu di dunia ini penuh dengan kesusahan, di dunia ini penuh dengan kesulitan, di dunia ini penuh dengan tantangan. Yang diperlukan adalah damai sejahtera. Kenapa nggak dikasih uang? Harta ini kutinggalkan kepadamu. No, warisan Yesus kepada murid-muridnya, damai sejahtera. Damai sejahtera ini kutinggalkan kepadamu. Kenapa? Karena damainya sejahteranya Yesus bersifat kekal. Makanya selanjutnya Yesus bilang kan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Lihat, Yesus bedakan. Yang aku berikan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, itu berbeda dengan damai sejahtera semu yang diberikan dunia kepadamu. Itu yang tadi saya bilang. Apa damai sejahtera semu yang dunia berikan? Minum mabuk, engkau senang, engkau happy. Kepap, dugem, engkau senang, engkau happy. Tapi semu bos, sesaat. Sesaat. Orang-orang muda dengar baik. Kalau engkau lagi stres, engkau lagi diputusin pacar,
Jangan cari kebahagiaan semu, cari Yesus yang memberikan damai sejahtera di hatimu. Pendeta so tahu. Kan saya pernah pacaran. Kan saya pernah muda. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ingat orang-orang muda. Ingat. Jangan terima tawaran dunia yang katanya ini buat kebahagiaan, ini buat damai sejahtera. Semu bos, sementara, berbeda dengan yang Yesus berikan. Berbeda. Damai sejahteraku, kata Yesus. Damai pertama, damai sejahteraku tinggalkan kepadamu, ya kan? Lalu Yesus bilang damai sejahteraku. Damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus itu dibiarkan, ditaruhkan dalam hidup saudara dan saya. Dan apa jaminannya? Apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Yesus sedang membuat perbandingan bahwa yang aku berikan itu bersifat kekal. Tidak ada yang bisa mengambil damai sejahteramu, masalahmu, pergumulanmu, ekonomimu yang sedang tergoncang, kesehatanmu yang belum dipulihkan, tidak bisa harusnya merebut damai sejahteramu. Tapi kenapa seakan-akan kita bisa bilang, aduh kok damai sejahtera hilang? Saudara pernah dengar kan ada orang bilang, aduh saya kok damai sejahtera saya nggak hilang ya, saya sedang nggak memiliki damai sejahtera. Itu dipertanyakan. Harusnya damai sejahtera Yesus nggak bisa hilang. Damai sejahtera Yesus nggak bisa on off, kadang on kadang off, nggak ada bos. Lu pikir saklar lampu? Damai sejahtera Yesus tetap ada. Dan kalau kita izinkan, nah ini dia. Kalau kita izinkan dia memerintah, siapa dia? Damai sejahteranya itu memerintah hidup kita, maka itu akan selalu ada. Nah seringkali kita kadang membiarkan dia memerintah, kadang kita kepinggirkan. Ganti ego kita yang memerintah, ganti kesukaan-kesukaan kita yang memerintah. Itulah yang membuat akhirnya damai sejahtera Kristus kayak saklar lampu, kadang on, kadang off, kadang on, kadang off. Harusnya enggak. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah, berarti dia yang duduk di bangku tahta hati kita. Jadi jelas ya saudara ya, bedakan apa yang Yesus berikan dengan apa yang dunia tawarkan. Apa yang dunia tawarkan bisa, mungkin kau bisa bahagia satu malam bos, satu malam aja, malam-malam. Besoknya kau susah lagi. Tapi damai sejahtera Kristus, engkau merasa tenang, engkau merasa damai, engkau merasa sukacita. Karena dia tinggal dan dia memerintah dalam hatimu. Yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Lihat, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jelas, yang Tuhan mau adalah agar hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Makanya jelas, yang Yesus tinggalkan adalah damai sejahteranya. Bukan harta benda yang ditinggalkan, tapi damai sejahteranya. Kenapa? Karena itulah yang penting. Karena Yesus mengutus kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala, saudaraku. Bahkan kita belum lihat lagi nanti ada serigala berbulu domba lagi. Kita pikir teman, gak tahu dia nusuk kita dari belakang. Kita pikir sahabat, gak tahu dia ngerancangin kejatuhan kita. Akhirnya kan kita bisa saja mengalami kesusahan. Makanya yang ditinggalkan Yesus damai sejahtera. Kenapa? Sehingga apapun yang terjadi di hadapan kita, apapun yang terjadi di depan mata kita, yang kita alami, itu tidak menghilangkan damai sejahteranya. Makanya dikasihlah damai sejahteraku, ku tinggalkan kepadamu. Karena sederhana, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan goncangan. Kalau bentar-bentar kita tergoncang, bentar-bentar kita stres, akhirnya apa? Itu yang tadi saya bilang, damai sejahtera kita kayak saklar lampu, kadang off, kadang on, kadang on, kadang off. Karena itu hari ini saya mau pastikan, selama Yesus tinggal dalam hidup kita, harusnya damai sejahtera itu tetap tinggal. Sehingga ketika kita menyadari bahwa hidup saya adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera, maka saya mau memutuskan tetap bersuka cita.
Sebagai poin yang keenam hari ini, saya hidup dalam damai sejahtera. Saya hidup dalam kedamaian. Apa sih yang dicari manusia hari-hari ini kalau bukan damai, saudara? Iya kan? Damai. Susah cari damai hari-hari ini. Kenapa? Karena iblis akan masuk dalam segala segi kehidupan kita untuk memberikan roh-roh perpecahan, roh-roh keributan, roh-roh ketakutan, kecemasan, sehingga damai sejahtera itu lama-kelamaan akan terasa hilang. Tapi hari ini saya mau ingatkan, engkau tetap masih punya Yesus. Berarti engkau harusnya masih punya damai sejahtera. Karena kita hidup dalam damai sejahtera, saya pelajari, karena kita hidup dalam damai sejahtera, maka yang pertama, tetaplah tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Jangan putuskan untuk keluar dari damai sejahteranya. Kok bisa keluar dari damai sejahtera? Karena kita memilih untuk stres, karena kita memilih untuk panik, karena kita memilih untuk takut, karena kita memilih untuk tidak tinggal dalam damai sejahtera. Itu pilihan loh. Itu pilihan. Tapi kalau kita tetap memutuskan apapun yang terjadi, aku percaya Yesus adalah damai sejahteraku, maka harusnya hidupku penuh dengan damai sejahtera. Itu pilihan. Atau kita lebih memilih mementingkan atau memfokus kepada badai, fokus kepada masalah, fokus kepada angin ribut dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 14 tadi kita sudah baca. Karena dialah damai sejahtera kita, Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kalau Yesus adalah damai sejahtera kita, maka tinggallah terus dalam Yesus. Tinggallah terus dalam Yesus. Jangan keluar dari Yesus. Engkau kehilangan Yesus, engkau kehilangan damai sejahtera, bos. Engkau pergi meninggalkan Yesus, berarti engkau sedang pergi meninggalkan damai sejahtera dalam hidupmu. Tetap tinggal dalam Yesus. Berulang-ulang saya mau bilang, jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena pasangan hidup, oleh karena apapun, hal-hal yang sifatnya semu, yang sifatnya sementara. Berarti engkau sedang memutuskan untuk pergi meninggalkan damai sejahtera selama engkau hidup. Apa enaknya hidup tanpa damai sejahtera sih? Yang ada hanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Gak ada enaknya, saudara. Gak ada enaknya. Bangun takut, mau tidur juga takut. Jalani hidup penuh dengan kecemasan. Aduh, di luar Yesus cuma itu yang kita temukan. Tapi ketika kita tinggal dalam Yesus, kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan. Yang di dalam diri kita ada pribadi yang membawa. Karena kita hidup dalam damai sejahtera, maka yang pertama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tinggal dalam damai sejahtera itu. Yang kedua, karena kita hidup dalam damai sejahtera Allah, maka jadilah pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Karena saya percaya Tuhan berikan kita damai supaya kita menjadi agennya, penerusnya untuk membawa damai. Iya dong, bukan suatu kebetulan loh, saudara sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus. Berarti yang Tuhan mau, sekarang saatnya saya menjadi utusan-utusan Tuhan yang akhirnya memperdamaikan orang-orang lain dengan Allah. Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar damai sejahtera, bukan justru ribut, bukan ngancurin orang, bukan justru serang orang. Ini kan enggak. Coba lihat hari-hari ini. Aduh, jahat sekali YouTuber itu. Kalau udah nyerang pendeta, kalau udah nyerang hamba Tuhan satu, di mana damaimu? Di mana utusan engkau untuk menjadi pembawa damai? Jelas Matius 5 ayat 9 Yesus bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berarti kalau mereka tidak membawa damai, jangan ngaku anak Allah, bos. Karena yang pantas, yang layak menyandang nama anak Allah, kata Yesus, hanyalah mereka yang membawa damai. Yuk sama-sama cek. Sama-sama cek yuk. Kira-kira saya layak nggak?
disebut sebagai anak-anak Allah. Oh, pendeta, saya layak dong. Saya kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari buahnya lah, bos, engkau terlihat. Bukan cuma statusnya. Kalau status tanpa menghasilkan buah, dipertanyakan statusmu. Tapi pembuktian status harus ada buahnya. Betul engkau anak Allah, betul engkau sudah diperdamaikan dengan Yesus, harus ada buahnya dong. Harus ada hasilnya dong. Yohanes Pembaptis bilang, kalau nggak ada buah, siap-siap ditebang. Kapak sudah tersedia. Bukan soal statusmu, tapi apakah karena statusmu itu menghasilkan buah atau tidak, bisa dinikmati orang atau tidak. Betul, statusmu anak Allah karena kau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah diperdamaikan. Harusnya itu hasilkan buah. Apa buahnya? Jadilah pembawa damai. Orang gak bisa bawa damai. Dengar baik, orang gak bisa bawa damai karena dia gak punya kedamaian. Bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang dia gak punya? Apa yang dia memberikan? Tapi kalau dia sudah benar-benar diperdamaikan dengan Allah, dan dia memiliki Yesus dalam hidupnya, dia bisa share kedamaian yang Yesus berikan dalam hati dan hidupnya kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi cara ceknya gitu, saudara. Ya, jadi yang kedua, karena hidup dalam damai sejahtera, maka jadilah pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan berada. Tapi saya difitnah, pendeta, is okay. Justru itu sedang membuktikan bahwa engkau berbeda. Engkau difitnah, engkau tidak membalas. Engkau difitnah, engkau tetap menabur kasih. Engkau berbeda karena engkau punya Yesus. Engkau berbeda karena engkau punya damai sejahtera. Dunia bilang balas, dunia bilang buat lebih jahat. Itu dunia tawarkan, karena kebahagiaan mereka adalah membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu puas. Untuk orang dunia, membalas yang jahat dengan yang jahat puas, bahagia. Itu kebahagiaannya buat mereka. Tapi buat kita, ketika kita mengasihi, ketika kita membawa damai, itulah yang membuktikan bahwa saya layak menyandang status anak-anak Allah. Yang ketiga, yang terakhir, jadi karena kita hidup dalam damai sejahtera Allah, maka yang pertama, tetaplah tinggal dalam damai sejahtera Allah. Siapa damai sejahtera itu? Damai sejahtera Allah itu adalah Yesus itu sendiri yang memperdamaikan kita. Tinggallah dalam Yesus, maka engkau akan menghasilkan buah. Dan yang kedua, karena kita sudah memiliki damai sejahtera Allah, jadilah pembawa damai. Karena kita udah punya, kita bisa berikan buat orang-orang di sekeliling kita. Dia ngajak ribut, dia fitnah, dia rugiin kita, kita menjadi pembawa damai. Orang akan bingung, kok bisa? Karena kita berbeda. Kita punya damai sejahtera yang sudah Yesus berikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita hidup dalam damai sejahtera Allah, maka hadapi setiap masalah kita dengan penuh kedamaian. Jangan ada masalah dikit ribut, masalah dikit berantem, masalah dikit sumbu pendek gitu kan. Hadapi segala sesuatu dengan damai. Karena orang yang memerintah, mengizinkan kedamaian Allah memerintah dalam hatinya, maka dia akan berjalan dalam kedamaian. Dan biarlah kedamaian itu memerintah kehidupan kita. 3 poin ini saya bagikan buat setiap kita, agar kita mengerti kita punya damai sejahtera yang tidak bisa hilang. Karena kita memiliki hidup dalam damai sejahtera, harusnya kita bisa memutuskan apapun yang terjadi, saya tetap mau bersuka cita karena damai itu ada dalam hati dan hidup saya. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami. Sehingga hari ini kami mengerti bahwa sukacita adalah keputusan kami. Kami bersukacita karena kami sudah hidup dalam damai sejahtera Allah. Yesuslah damai sejahtera Allah itu, yang mempersatukan kami dengan Bapa, yang mendamaikan kami dengan Bapa, yang merubuhkan tembok perseteruan. Sehingga ketika Yesus ada dalam hidup kami, maka seharusnya kami menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini.
Sehingga akhirnya kami menyadari harusnya kami menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Di tempat dimana kami bekerja, di tempat dimana rumah tangga kami berada, di tempat dimana kami berusaha. Harusnya kami adalah pembawa-pembawa damai karena Yesus ada dalam hati dan hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada pada hari ini, agar mereka tetap terus mengerti bahwa hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Hidup mereka harusnya menjadi pembawa-pembawa damai. Karena kami mengerti Yesus ada dalam hidup kami, maka harusnya kami membagikan Yesus, membagikan damai itu bagi orang-orang di sekeliling kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi anak-anak Allah yang membawa damai di tengah-tengah banyaknya orang keribut. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa firman termaterai langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meneguhkan firman-Mu, menguatkan hati kami, sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi melangkah, kami selalu diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kami adalah pembawa damai. Maka kami harus menjadi damai di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin kehilangan kedamaian. Pakai mulut kami, pakai sikap kami, pakai keseharian kami untuk menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, membawa setiap pergumulan-pergumulan doa-doa kami bawa ke altar kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Apapun yang menjadi pergumulan dari umat Tuhan hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Kami mengerti pembelaan kami datangnya dari Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia. Bahkan kami tidak mau mengandalkan rekanan-rekanan kami yang kami kenal sebagai orang-orang kuat. Tapi kami mau tetap mengandalkan Tuhan, karena kami tahu dari Tuhan datang pertolongan. Betul, Tuhan bisa pakai 1001 cara, termasuk memakai manusia. Tapi biarlah hati kami selalu didapati kami mengandalkan Tuhan dan kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari bergumul, buat rumah tangga mereka, berdoa buat suami, berdoa buat istri mereka yang telah pergi meninggalkan rumah tangga mereka. Allah jamah dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Bahkan di antara mereka yang hari-hari ini berdoa sedang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa satukan hati kami meminta berkat kuasa kesembuhan atas mereka turun dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus mereka yang hari-hari ini mungkin sedang terpapar COVID, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang pulihkan, Tuhan sembuhkan, karena hidup mereka ada dalam tangan Tuhan yang kuat. COVID tidak bisa mengambil mereka dalam tangan Tuhan, karena tangan Tuhan berkuasa. Yesus kami, Yesus yang hidup, Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus hidup. Dan kami percaya tangan Tuhan Yesus memegang hidup mereka yang hari-hari sedang mengalami penderitaan, secara khusus mereka yang terpapar COVID. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur darah Yesus menjadi sembuh. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Kami patahkan setiap intimidasi, kami patahkan setiap roh ketakutan, roh kecemasan dalam nama Yesus. Kami tolak, hancurkan. Biarlah kuasa damai Allah memerintah dalam hati dan hidup mereka. Oh, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan mereka yang sakit, kelemahan tubuh apapun. Biar kuasa bilur darah Yesus menyembuhkan mereka, sehingga tergenapi firman-Mu dalam kami semua yang mengalami kelemahan tubuh. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan yang berdoa hari-hari ini buat ekonomi mereka. Secara khusus di masa PPKM darurat ini, Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Betul, keadaan hari-hari ini membuat kami bimbang, membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tapi kami hidup untuk memutuskan bahwa kami tidak perlu mengalami kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, bahkan kecemasan, karena damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kami. Sehingga kami, hidup kami tidak ditentukan oleh apa kata dunia, apa kata orang tentang kami. Hidup kami tidak ditentukan oleh masalah badai yang ada di hadapan kami, tapi hidup kami ditentukan oleh tangan Tuhan Yesus yang kuat. Karena itu kami percaya tidak ada yang bisa menghalangi, menutupi berkat Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami, apapun masalah yang ada terjadi hari-hari ini. Hamba berdoa pekerjaan, usaha, mata pencarian dari anak-anak Tuhan, bisnis mereka, bahkan di tengah-tengah PPKM darurat ini, mereka tetap diberkati Tuhan. Karena apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak Tuhan yang berdoa sedang mencari pekerjaan,
Hari-hari ini hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Biar Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong sehingga ada saja pintu-pintu yang terbuka bagi mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib yang tidak pernah kami mengerti. Sehingga kami boleh punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda, secara khusus orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Orang muda dengar baik, masa depan yang berhasil, masa depan yang beruntung Tuhan sudah sediakan dalam hidup. Selama engkau hidup mengandalkan Tuhan, selama engkau menyerahkan masa mudamu kepada Tuhan, saya mau pastikan Tuhan akan buat masa depanmu dahsyat. Tuhan akan buat hari depanmu luar biasa. Karena hari depan ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu serahkan masa mudamu kepada Tuhan. Pakai masa mudamu untuk melayani Tuhan. Pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan. Jika itu yang menjadi doamu, orang-orang muda, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Hamba ucapkan berkat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan mereka berhasil, masa depan mereka beruntung, hari depan yang penuh harapan itu terjadi dalam hidup mereka. Sehingga firman Allah tergenapi, sungguh hari depan yang penuh harapan itu akan Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi orang-orang muda yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bahkan kalau hari-hari ini mereka sedang mencari pasangan hidup, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami percaya kami akan menerima yang terbaik. Anak-anak muda yang pagi hari ini berdoa, bahkan ada orang-orang tua yang berdoa juga buat anak-anak mereka. Tuhan, kami pasti percaya kepadamu, Engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan mempertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi, mencintai mereka dan bertanggung jawab dalam hidup mereka. Itu yang Allah anugerahkan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa hari-hari ini buat setiap usaha, buat setiap pekerjaan, buat setiap perusahaan di mana anak-anak Tuhan bekerja. Allah berkati, Allah tolong sehingga di masa-masa PPKM darurat ini tetap ada pembelaan Tuhan, tetap ada pertolongan Tuhan, sehingga perekonomian anak-anak Tuhan diberkati dan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, yang saat-saat ini sedang terhilang, yang saat-saat ini telah pergi meninggalkan Yesus. Bapa, kami membawa mereka. Kami mau berdoa buat mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan jamah mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang mungkin hari-hari ini sedang pergi meninggalkan Yesus, yang telah pergi oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena pasangan hidup mereka pergi meninggalkan Yesus. Pagi hari ini kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah jamah mereka sehingga mereka kembali kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, sehingga mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mungkin untuk keluarga kami, saudara kami, bahkan teman kerabat kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon biar belas kasihan Allah turun atas mereka. Mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kembali datang kepadamu. Pada akhirnya Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia, kami mengasihi bangsa kami. Kami mengasihi kota-kota di mana kami tinggal. Karena itu kami mau berdiri bagi bangsa kami. Kami mau berdiri bagi kota kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami kalau hari-hari kemarin bangsa kami mengutuki umat pilihan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami berdiri atas bangsa kami. Kami berdoa, kami ucapkan berkat atas umat pilihan Tuhan. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem. Shalom Allah turun atas mereka di dalam nama Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga siapa yang memberkati umat pilihan Tuhan, bagi mereka turun berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Allah memberkati Indonesia, Allah memberkati kota-kota di mana kami tinggal, daerah di mana kami hidup. Kami ucapkan ada berkat Tuhan, ada kedamaian, ada kasih karunia Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, sehingga bangsa kami, kota di mana kami tinggal terluput dari mara bahaya. Tuhan tolong bangsa dan kota kami, sehingga pandemik hari-hari ini boleh berlalu dan kami lihat angka COVID yang semakin meningkat. Di dalam nama Yesus turun drastis dalam nama Yesus. Kami perkatakan, kami berdoa sehingga orang-orang yang terpapar sembuh sempurna. IGD rumah sakit turun di dalam nama Tuhan Yesus, tidak penuh lagi, sehingga keadaan boleh pulih di dalam nama Yesus. Tuhan tolong
Bapak, kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah. Kami juga berdoa buat TNI, buat Polri, buat Bapak Panglima, buat Kapolri. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN, KPK. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan berkati sehingga pemimpin-pemimpin di dalam mereka mengambil keputusan, diberikan roh kebijaksanaan, takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa, ya Tuhan, segala bentuk rancangan orang jahat, siasat-siasat roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia obat hari-hari ini yang mencoba mengambil keuntungan dari pandemik ini, kami doakan dalam nama Yesus, dijamah Tuhan, agar mereka bertobat, agar mereka mengalami kuasa Tuhan. Kami mengasihi mereka, agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, tolong bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat medis, bahkan volunteer yang ada sebagai garda terdepan menangani pandemik ini. Kami ucapkan berkat bagi mereka, diberkati mereka, ditolong Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka disertai Tuhan, dijauhkan, diluputkan dari virus COVID-19. Kalaupun sampai mereka terpapar, mereka tetap sehat, mereka tetap diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya kami bersyukur dalam ibadah doa pagi yang penuh dengan kuasa. Kami menerima firman Tuhan, kami berdoa dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa damai sejahtera itu, yang itu Kristus itu sendiri tinggal dalam hati kita. Karena itu hari ini putuskan untuk selalu membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, sehingga hidupmu layak disebut sebagai anak-anak Allah, utusan-utusan Allah di tengah-tengah muka bumi ini untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan, pandang Yesus dalam hidupmu sambil kau menengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu di berbagai-bagai tempat. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka di tempat di mana mereka bekerja, di tempat di mana mereka berusaha. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah dagangan mereka, diberkatilah bisnis mereka, terlebih diberkatilah kesehatan mereka. Biar kasih karunia Tuhan menopang dan menuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucapkan berkat buat setiap mereka. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya ingatkan bahwa doa pagi ini diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Baik Bapak Ibu yang akan masuk ke Zoom, link tetap sama, Zoom linknya sampai tanggal 23 Agustus nanti. Dan Bapak Ibu yang masuk ke Facebook, jam ibadah kita jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Setiap hari, setiap pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Dan sekarang saya mau ingatkan kembali, hari Kamis, jangan lupa hari Kamis kita ada doa puasa, ya kan? Hanya yang mau, saya tidak memaksa. Jangan karena terpaksa kita lakukan karena kita mengasihi bangsa kita. Kita lakukan karena kita mengasihi kota kita. Kita lakukan karena kita mengasihi keluarga kita, sehingga kita aman adalah berkat dan anugerah Tuhan. Maka itu doa puasa ini diadakan dan ibadahnya diadakan jam 3 sore. 3 sore ya Bapak Ibu ya, bukan 3 pagi. 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, 4 sore waktu Indonesia bagian Tengah, dan 5 sore waktu Indonesia bagian Timur. Kita berpuasa dari Rabu malam jam 10 malam kita sudah tidak makan, tidak minum, sampai dengan Kamis sore. Iya kan? Dan kita buka nanti sama-sama di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.